Shalom, Ibu Bapak dan Saudara di mana saja berada. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa malam hari ini kita boleh berjumpa kembali lewat program Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 22 September tahun 2020. Mari bersama siapkan hati menerima lawatan Tuhan dalam ibadah kita malam ini. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa sepanjang hari ini Tuhan boleh menyertai kami di dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk dapat memahami dan mengerti apa makna firman Tuhan itu bagi kami. Roh Kudus-Mu jugalah yang kiranya akan memampukan hamba-Mu untuk dapat menjelaskan apa makna firman-Mu itu. Kami mohon ampun untuk dosa, kesalahan yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini. Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan.
Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhentilah bersungut-sungut. Berhentilah bersungut-sungut. Itu tema perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, ada ungkapan sale sarro. Ungkapan ini ditujukan bagi orang yang selalu mengeluh. Dan keluhan-keluhan itu muncul karena tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada, apa yang diterima, dan apa yang dimiliki. Sama halnya dalam bacaan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam satu kesempatan umat Israel datang bersungut-sungut di hadapan Tuhan karena kebutuhan hidup mereka, karena persoalan perut. Mereka datang di hadapan Tuhan bersungut-sungut melalui Musa. Dan Tuhan murka dengan sikap ini. Kemudian Tuhan menurunkan api di perkemahan bangsa Israel. Bangsa Israel kemudian datang bermohon kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menimpakan malapetaka ini. Lalu Tuhan kemudian menghentikan api itu. Tapi beberapa saat kemudian umat Israel kembali bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka membanding-bandingkan kehidupan yang mereka alami ketika berada di Mesir, dan sekarang mereka berada dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Walaupun Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan hidup mereka, mereka tidak merasa kelaparan karena setiap hari Tuhan menurunkan manna untuk orang Israel. Tapi sungut-sungut itu terus ada. Kerakusan sekelompok orang dari umat Israel menjadi nyata dalam bacaan kita. Mereka adalah orang-orang yang tidak puas dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keseharian kita, khususnya pada masa-masa saat ini, seringkali juga kita mendengarkan orang-orang bersungut-sungut di hadapan Tuhan dengan segala sesuatu yang mereka miliki. Ada dalam masa pandemi saat ini ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kemudian bergumul menyangkut masalah kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Pada pihak yang lain dengan situasi yang ada saat ini, kita dibatasi dengan berbagai hal.
Dan dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajak untuk belajar mencukupkan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita diajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sebab itu, berhentilah bersungut-sungut dan cukupkanlah apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita ini. Karena dengan mencukupkan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, maka kita akan senantiasa menikmati sukacita, menikmati rasa syukur dalam hidup kita. Berhentilah bersungut-sungut, tetapi tetaplah mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa sungguh karena kasih dan kebaikan-Mu lah ibadah kami saat ini boleh berlangsung dengan baik. Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap kami yang berperan secara aktif dalam pelayanan pada malam hari ini. Baik hamba-Mu sebagai pemberita firman-Mu, juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam pelayanan ini, sebagai pengiring dan juga sebagai kantoria. Sungguh kami hanya mungkin melaksanakan pelayanan ini karena Tuhanlah yang menyertai kami. Semoga pelayanan kami berkenan kepadamu Tuhan, dan Tuhan terus memberikan kepada kami hikmat, kesetiaan untuk terus memberi diri dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan. Kiranya firman-Mu itu tertanam baik dalam hati kami. Demikian juga Tuhan, kami mensyukuri setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih bagi saudara-saudara kami yang boleh menyatakan ungkapan syukur mereka dengan memberikan sebahagian yang Tuhan berikan kepada mereka lewat persembahan dalam berbagai bentuk. Berkati sehingga dapat dipergunakan dengan baik dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, di jemaat Elim Balikpapan. Ya Bapa di surga, bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang boleh merasakan sukacita dan kebahagiaan melalui pertambahan usia mereka dan juga tuntunan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka setahun telah berlalu. Secara khusus Tuhan bersama dengan Ibu Francisca Buatasik, Bapak Yoel Mangiwa, Yosia Diantan di Karang, Tegar Kala Allo, Ibu Evi Pongsangka, Sakaria Seru, Bapak Nospa, dan Kristiani Elisia Parante yang bersyukur untuk ulang tahun mereka.
Juga bersama dengan keluarga Bapak Immanuel Yuspa Selamat dan Ibu Febrianti Sapan yang boleh merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka setahun yang telah berlalu ini. Bapa di surga, berkatilah kehidupan mereka di masa yang akan datang. Berkati dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab keseharian mereka, sehingga dari waktu ke waktu mereka terus menikmati berkat Tuhan dan terus mendekatkan diri kepadamu. Berkati seluruh warga jemaatmu di Jemaat Elim Balikpapan bersama-sama dengan 3 cabang kebaktiannya. Berkati dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, dalam kehidupan sebagai satu persekutuan jemaatmu. Tuhan pelihara, Tuhan berkatilah mereka. Berkati dalam tugas pekerjaan keseharian mereka. Apapun yang mereka kerjakan, yang berkenan kepadamu Tuhan, Engkau berkati, sehingga melalui usaha pekerjaan itu, berkat-berkat-Mu akan terus mereka nikmati. Berkati juga Tuhan anak-anak yang Engkau karuniakan kepada mereka, baik dalam proses tumbuh kembang mereka, dalam perjuangan menuntut ilmu, dalam mencari lapangan pekerjaan, juga dalam kehidupan mencari pasangan hidup. Tuhan berkatilah mereka semua. Berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan dalam jemaat ini, Bapak dan Ibu pendeta bersama dengan keluarga, para penatua dan diaken, pengurus organisasi intragerejawi, panitia-panitia yang ada di dalam jemaat ini, tata usaha, poster, Tuhan berkati. Mereka boleh bersama-sama, sehati sepikir bersama dengan jemaat-Mu, melaksanakan pelayanan demi kemajuan jemaat-Mu di sini, dan demi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, semua program-program pelayanan dan pembangunan Tuhan berkati sehingga semua boleh berlangsung dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, melalui doa ini kami mendoakan mereka yang sementara bergumul karena berbagai hal. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit. Mereka yang bergumul karena duka cita. Mereka yang bergumul oleh karena kebutuhan hidup. Mereka yang bergumul akan masa depan anak-anak mereka. Dan berbagai pergumulan-pergumulan mereka. Oh Tuhan, topanglah mereka, teguhkan iman mereka. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka untuk dapat melalui semua pergumulan itu dengan baik dan selamat. Berkati negara kami Indonesia. Berkati kota Balikpapan. Berkati pemerintah kami, sehingga mereka boleh memerintah kami dalam takut akan Tuhan. Situasi pandemi kami terus berdoa, Tuhan berikanlah kepada kami kesehatan, berikan kepada kami imunitas tubuh yang baik, dan kiranya Tuhan terus memberkati pejuang-pejuang kemanusiaan, dokter, medis, bahkan semua yang Tuhan pakai di dalamnya. Kiranya suatu waktu pandemi ini boleh berlalu dan kami boleh menjalani kehidupan kami secara normal kembali. Ya Bapa di surga, lewat doa ini kami juga mendoakan saudara-saudara kami di mana saja berada, yang juga mengikuti ibadah secara live streaming melalui pelayanan kami saat ini. Tuhan berkatilah dimanapun mereka ada. Dan boleh bersama-sama terus menikmati berkat Tuhan, sukacita dalam kebersamaan, setiap kali kami boleh beribadah memuliakan nama-Mu Tuhan. Sepanjang malam hari ini, seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau kiranya melindungi dan menyertai kami, boleh beristirahat dengan baik, dan besok pagi Tuhan mempertemukan kami dengan hari yang baru, dengan kehidupan untuk melanjutkan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih buat saudara-saudara kami yang juga Tuhan pakai dalam upaya untuk pelaksanaan renungan harian secara rutin dari Jemaat Elim Balikpapan. Terima kasih untuk media yang Tuhan sediakan boleh memberitakan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ampunkan dosa kami, dengarkan kami yang berdoa, sebab kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat pun penuh. Sertai kami Tuhan dengan cahaya-Mu, jadikan kebenaran pemandu yang teguh. Terpujilah Tuhan, kita bersyukur bahwa ibadah kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara di mana saja berada yang telah mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Akhirnya kami menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.